bertemu kembali dengan saya, ya, Kang Irfan, dalam satu pembahasan terkait dengan frekuensi synthesizer. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kalian berada. Senang sekali saya bisa kembali menyapa kalian, ya, para tarun dan taruni Politeknik Penerbangan Surabaya, karena subpokok bahasanya adalah bagian dari chapter 5 mata kuliah transceiver untuk program Diploma 3 Teknik Navigasi Udara. Semoga dengan adanya video ini mampu memberikan pemahaman yang lebih kepada kalian semua yang saat ini sedang dalam masa pembelajaran jarak jauh, dikarenakan negara kita situasinya masih dalam pandemi COVID-19, ya. Mudah-mudahan kita berharap segera berakhir dan kita dapat bertatap muka secara live di kelas gitu ya, maupun di laboratorium. Baik para taruna dan taruni yang berbahagia, ya. Kita masuk ke chapter 5, ya, yaitu frekuensi synthesizer. Setelah beberapa materi dan pokok bahasan kita sudah bahas, ya, mulai dari osilator, kemudian beranjak kepada penguat atau amplifier, ya. Kemudian kita pun sudah belajar bagaimana kita menghitung modulation index pada amplitude modulation AM maupun FM gitu. Kemudian kita pun sudah mempelajari bagaimana menaikkan quality factor pada sebuah proses selectivity, ya. Kemudian sensitivity, ya. Kemudian hari ini, ya, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan frekuensi synthesizer. Frekuensi synthesizer, ya, memiliki definisi sebuah rangkaian elektronika yang dapat menghasilkan berbagai frekuensi dari sebuah frekuensi referensi. Nah, ini juga terkait erat dengan penggantian model penggunaan LC osilator, ya. Yang dulunya para engineer telekomunikasi kerap sekali menggunakan LC sebagai bagian dari osilatornya, dimana yang kita ketahui bahwa osilator adalah sebuah blok elektronika, ya, yang fungsinya adalah menghasilkan satu gelombang sinusoidal, ya. Nanti aplikasinya banyak sekali, ya. Nah, generator sinusoidal ini dulu dihasilkan oleh sebuah rangkaian LC paralel, LC resonans, ya, kita mengenalnya dengan LC resonance circuit. Nah, kemudian dikarenakan LC resonance circuit ini atau LC ini, komponen L dan C atau induktor dan kapasitor ini, ya, akan mengalami satu perubahan nilai dikarenakan ada satu kondisi lingkungan yang berubah, seperti halnya temperatur ruangan, kemudian temperatur dirinya, belum lagi ada interference dari frekuensi pemancar lain dan lain sebagainya, sehingga frekuensi yang dihasilkan pada osilator ini kerap berubah-ubah. Kemudian ditemukanlah satu metode lain dalam hal menghasilkan satu frekuensi yang sangat stabil, yaitu menggunakan kristal osilator. Namun berbeda ketika kita menggunakan kristal osilator dengan menggunakan LC osilator. Kristal osilator hanya memiliki satu frekuensi reference dan dia fix selama dia beroperasi. Sementara LC osilator frekuensinya dapat kita rubah sesuai dengan keinginan kita sebagai user, dengan cara bisa merubah nilai C ataupun bisa merubah nilai pada induktornya. Nah, bagaimana kemudian para ahli telekomunikasi mensiasati ini dengan menggunakan kristal osilator yang nilainya tetap tadi menjadi satu nilai yang mampu kita rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Maka nanti ada pembahasan tersendiri, kita menggunakan frekuensi synthesizer ini. Secara detail akan dijabarkan di slide berikutnya. Penggunaan frekuensi synthesizer ini beragam sekali, ya. Saat ini digunakan sebagai bagian dari rangkaian penerima radio, televisi, ya, telepon seluler,
walkie-talkie, GPS, dan sistem radio Cityband. Yang semuanya ini tidak lepas dari yang namanya frekuensi synthesizer. Frekuensi synthesizer menggunakan beberapa prinsip dalam menghasilkan satu frekuensi yang diinginkan. Sebagai berikut, misalkan yang pertama adalah frekuensi multiplication, kemudian frekuensi division, jadi menaikkan nilai satu frekuensi referensi dengan cara memultiplication, mengalih-lipatkan, kemudian mengurangi atau menurunkan nilai frekuensi referensi dengan cara division, dengan cara membaginya, direct digital synthesis, frekuensi mixing, dan yang terakhir adalah phase lock loop. Nanti akan kita bahas secara detail. Stabilitas dan akurasi output synthesizer frekuensi yang terkait dengan stabilitas dan akurasi input frekuensi referensinya. Nah, dikarenakan frekuensi referensinya menggunakan sebuah kristal, maka dapat dipastikan hasilnya adalah lebih stabil ketimbang kita menggunakan LC oscillator. Nah, untuk itu synthesizer ini menggunakan frekuensi yang stabil yang berasal dari kristal oscillator. Sebelum frekuensi synthesizer ini dikenal sebagai peralatan yang dapat menghasilkan berbagai nilai frekuensi dari satu frekuensi referensi, para engineering menggunakan oscillator dengan prinsip RL resonance, yang terdiri dari kapasitor dan induktor. Sebuah radio penerima akan diatur nilai dari frekuensi resonansi dengan cara memutar kapasitor variabel. Ini dulu dilakukan oleh para engineer telekomunikasi dengan cara memutar kapasitor variabel. Itu lebih mudah daripada kita merubah nilai induktor. Memutar kapasitor variabel artinya kita merubah nilai kapasitor sehingga mendapatkan frekuensi resonans yang baru yang kita inginkan. Dikarenakan frekuensi resonans yang sudah di scale atau tune frekuensi tidak akan stabil, ya. Kenapa tidak stabil? Dikarenakan tadi dia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu temperatur yang berubah-ubah, ya, dan lain sebagainya. Sehingga frekuensinya selalu bergeser. Setiap bergeser, maka si user akan kembali melakukan tune, ya, penyesuaian kembali, dan begitu seterusnya. Ya. Quartz kristal sebagai resonator dipilih dikarenakan dia lebih stabil daripada rangkaian LC pada transmitter, ya, dan digunakan juga sebagai pengatur frekuensi pada sebuah lokal oscillator, ya, sebuah receiver agar tetap tune, tetap berada pada frekuensi yang diinginkan. Nah, kemudian masalah berikutnya yang dihadapi oleh para insinyur telekomunikasi adalah bahwa quartz kristal ini, ya, tidak dapat melakukan perubahan frekuensi dikarenakan sifatnya sudah tetap untuk satu frekuensi tertentu, sehingga tidak dapat tune pada frekuensi yang kita inginkan. Berbeda dengan LC. Kalau LC tadi kita bisa merubah nilai kapasitor, maka frekuensi outputnya akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana dengan sebuah quartz kristal? Ya, tentunya kita membutuhkan frekuensi synthesizer ini. Nah, sebagai contoh misalkan pada spektrum FM broadcast, ya, radio FM broadcast mulai dari 88 sampai dengan 108 MHz, ya, itu terdiri dari 100 channel. Misalkan channel padat sekali, terdiri dari 100 channel per frekuensi center satu pemancar, sehingga kita membutuhkan 100 quartz kristal karena setiap channel memiliki satu kristal oscillator, ya, karena dia hanya satu frekuensi yang bisa diinginkan, dan ini menjadi sangat tidak efektif dan tidak efisien tentunya, ya, ketika berpindah dari satu daerah ke daerah lain yang setiap channelnya baik banyaknya juga berbeda, ya, jumlahnya berbeda, kemudian frekuensi senternya pun pasti berbeda, sehingga harus ada penyesuaian kembali dengan kristal-kristal oscillator lainnya. Nah, solusinya adalah menggunakan satu rangkaian elektronika yang dapat menghasilkan berbagai frekuensi dari satu frekuensi referensi yang berasal dari quartz kristal yang dikenal dengan frekuensi synthesizer. Rangkaian yang digunakan sebagai pensintesis frekuensi pada beberapa stasiun radio komersial adalah phase lock loop. Apa itu phase lock loop? Ya, phase lock loop adalah suatu rangkaian yang fungsinya tadi
melakukan pensintesis frekuensi dari satu frekuensi reference. Ini digunakan pada FM demodulator, signal reconstitution, clock recovery, dan tentunya frekuensi synthesizer ini. Prinsip pensintesis dengan PLL. Phase lock loop adalah sistem pengontrolan feedback dengan cara membandingkan fase dari dua frekuensi, yaitu tune dan frekuensi reference, sehingga menghasilkan selisih signal atau selisih fase signal yang besarnya berbanding lurus dengan perbedaan fase tadi, dari dua signal tersebut. Nah, selisih signal kemudian masuk dalam low pass filter, kemudian digunakan untuk mengaktifkan voltage controlled oscillator atau VCO, sehingga menghasilkan frekuensi keluaran yang baru. Frekuensi keluaran yang baru tadi kemudian diumpankan kembali melalui frekuensi divider input dari sistem, sehingga menghasilkan loop umpan balik negatif. Saat frekuensi output bergeser atau menyimpang, maka akan terdapat selisih fase dan akan mengarahkan frekuensi ke arah yang berlawanan, sehingga deviasi atau penyimpangan tadi hilang atau menurun. Output akan terkunci pada frekuensi input lainnya. Nah, ini adalah blok diagram PLL. Ya, kalian bisa melihat bagaimana PLL dapat melakukan fungsi sintesis frekuensi dari sebuah kristal osilator. Ya. Oke, dimulai dari input signal. Ya. Oke. Ini input signal. Input signal ini berasal dari sebuah kristal osilator, sehingga frekuensi tetap maka kita mengenal dengan frekuensi reference. Kemudian ada dua input. Ada input yang kedua adalah berasal dari VCO. Ini adalah umpan balik baik positif maupun negatif, tergantung nilainya. Ya. Nah, kemudian ada fase detektor block diagram. Fungsinya adalah membandingkan fase dari dua input signal yang masuk ini. Ya. Jika tidak terdapat perbedaan fase, artinya frekuensinya sama antara reference dan frekuensi feedbacknya, maka dia tidak akan menghasilkan satu signal. The signal usually pulse proportional to phase difference at output. Ketika terjadi perbedaan fase antara reference dengan feedback, maka akan terdapat satu signal yang nilainya akan berubah secara proporsional atau berbanding lurus dengan perubahan atau perbedaan fase ini. Nah, kemudian signal yang dihasilkan pass detector ini akan diumpankan pada loop filter yang rupanya di dalamnya adalah sebuah low pass filter. Nah, loop filter ini akan merubah frekuensi yang dihasilkan tadi menjadi satu tegangan direct current. Tegangan direct current ini juga tentunya akan sebanding dengan perubahan fase ini. Semakin perubahan fasenya semakin besar, signal semakin tinggi amplitudenya, maka tentunya tegangan DC yang dihasilkan semakin besar. Nah, tegangan DC ini digunakan untuk mendrive voltage control oscillator. Jadi osilator yang nilainya dipengaruhi oleh tegangan DC ini. Ya. Kemudian jika terjadi sebuah perbedaan, ada satu tegangan DC yang masuk, maka voltage control oscillator ini akan memberikan satu feedback negatif, ya. Sehingga akan memberikan satu signal yang sama dengan reference kembali, sehingga hasilnya setimbang. Ya. Semakin besar signal feedback ini, maka akan menghasilkan satu sintesis frekuensi yang baru yang akan diambil pada sebuah output signal dari VCO. Ya. Berikutnya adalah fase detektor. Ya. Output the signal usually pulse proportional to phase difference. Nah, ini adalah satu gambaran, satu blok diagram dari fase detektor yang menunjukkan bagaimana fase detektor ini bekerja membandingkan fase dari satu frekuensi referensi dengan satu frekuensi lainnya. Ya. Jika terjadi perbedaan fase, maka dia akan masuk satu gelombang tertentu.
Kemudian fase detektor biasanya ada satu komponen XOR, ya, ini adalah gerbang logika XOR, ya, dengan dua input atau dua masukan dan satu output atau keluaran, ya. X dan Y ini kita kembali mengulang ingatan kita terkait dengan bagaimana gerbang XOR ini bekerja. Ketika ada low state, ya, pada input X dan low pada input Y, ya, jika keduanya adalah sama-sama low, maka kita akan mendapatkan output pada key yaitu low. Kemudian ketika X-nya low, Y-nya high, ada perbedaan nih, ya, maka si Q akan kondisi yang high. High dan low akan menjadi high, dan high dan juga high ini sama nih, tidak ada perbedaan fase, maka outputnya menjadi 0. Nah, ini menjadi satu detektor, satu pendeteksi adanya perbedaan. Satu high dan satu low, maka dia akan menjadikan output high. Itu artinya ada perbedaan, ya. Nah, rangkaian ini bisa kita lihat pada aplikasi simulation berupa multisim simulation, ya. Baik, kita buka multisim simulation. Nah, seperti ini, ya. Mana ada satu XOR yang kita berikan tegangan referensi dari function generator dengan frekuensi 1 Hz, duty cycle 50%, amplitudenya adalah 2,5 V peak atau volt peak, ya. Offsetnya 0. Kemudian input lainnya kita gunakan function generator lainnya yang tentunya ini bisa kita rubah nilainya, ya. Nah, ini untuk sementara kita berikan nilai 1 Hz sama dengan frekuensi referensi. Oke. Lalu kita coba memberikan satu frekuensi referensi yaitu 1 Hz, ya. Kemudian ini masih ada angka 7 nih, ya. Kita akan kembalikan ke 0. Oke, ya. Kemudian frekuensi 1 Hz dan frekuensi 1 Hz akan masuk ke dalam sebuah gerbang XOR. Oke, kemudian ini akan kita pantau menggunakan oscilloscope. Channel 1 dengan garis warna biru ini akan memonitor input dari sinyal channel 1, dan kemudian warna orange atau channel 2 ini akan memonitor input dari sinyal function generator 2. Kemudian warna hijau ini adalah output, dan warna merah ini adalah bagian dari output dari low pass filter, ya. Oke, kita akan coba perhatikan bagaimana perbedaan fase akan terdeteksi oleh sebuah rangkaian gerbang XOR, ya. Baik, terlihat pada monitor, ya, warna hijau ini berada pada posisi yang low atau tidak ada deteksian di sana. Karena apa? Biru dan merahnya satu fase. Kemudian kita akan coba ganti pada digit ketiga, ya. Digit ketiga di samping koma desimalnya kita akan naikkan menjadi 2. Nah, di sini sudah terlihat adanya pergeseran fase, ya, dari input function generator kedua. Nah, ini ada perbedaan fase. Kalau kita stop, ya, kalau kita perhatikan ada perbedaan fase di sini. Ketika sama-sama low dan low, maka outputnya menjadi low. Kemudian ada yang satu high lebih dahulu mendahului. Ini fasenya lebih mendahului daripada frekuensi referensinya. Tentunya akan terdeteksi sebagai suatu perbedaan. Kemudian ketika sudah posisinya high pada function generator kedua, hingga ada satu time di mana mereka sama-sama high, maka dia akan kembali ke 0. Ini adalah satu phase detector yang dilakukan oleh sebuah gerbang XOR. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali. Oke, yang ketiga ini kita naikkan. Oke, kita terus naikkan.
sampai ke 1.004 tentunya fasenya lebih besar, ya, fasenya lebih besar dan menghasilkan satu perbedaan yang besar. Bagaimana dengan output yang dihasilkan oleh delta? Semakin besar frekuensi atau perbedaan fase, maka dia akan menghasilkan satu tegangan DC yang juga semakin besar. Perhatikan, dia akan menjadi satu tegangan DC. Oke, baik. Nah, dari simulasi ini mampu memberikan satu informasi kepada kita bahwa PST ini mampu dilakukan dalam satu gerbang. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita akan lanjutkan pada sesi kedua ya. Bagaimana mengenerate sebuah loop filter. Kemudian bagaimana juga kita akan menghasilkan satu fungsi dari voltage control oscillator. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.